Ya, pasal 2. Ya, ini surat Paulus yang terakhir. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Timotius ini orang yang penakut dia. Dia sering sakit. Makanya Paulus bilang, kamu jangan minum air putih saja, tapi minumlah anggur sedikit-sedikit. Ya, karena zaman itu belum ada Proma, belum ada apa lagi obat lambung hari ini ya? Milanta. Iya. Iya, belum ada itu Radin, ya. Saya itu pernah sakit mah 11 bulan makan obat. Makan nasi, 2 jam lagi ketemu nasi, keluar lagi nasi. Kenapa? Karena kalau orang belum diselamatkan Tuhan, gampang sekali stres. Tadi stres, sakit lambung. Lalu setelah bertobat, aku nggak ingat tak kapan sembuh mahku itu ya. Ya, tapi Timotius ini dari latar belakangnya, papanya itu Yunani dan tipe orangnya itu penakut. Dia stres melayani. Ya, makanya aku bilanglah suatu hari, kalau ada pemuda-pemudi yang mau melayani, kuatkan hati mereka. Karena pemuda-pemuda ini sering melihat kekurangannya. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah orang yang mengabarkan Injil kepadamu. Nah, itu 2 Timotius pasal 3. Karena Paulus itu beda karakternya dengan Timotius. Paulus ini terobos saja. Roh Kudus sudah berkata, penjara dan aniaya menanti. Paulus jalan saja. Tapi Timotius beda orangnya. Makanya Tuhan ini dia pilih kita beda-beda ya. Ada yang rapi, meletakkan sandal itu rapi, gitu. Sejajar, gitu. Entangkan tikar rapi, letakkan bantal pun rapi, tinggalkannya bersih semua. Ada satu lagi sering ugap apa sih? Kupikir ya, yang mana ini yang cepat tua nanti? Ya rapi-rapi atau yang bagaimana pun bisa. Iya, si rapi dalam stres mah. Iya pasti ya. Tapi yang perlu bertobat siapa kira-kira? Dua-dua, Pak. Oh, dua. Karena banyak juga yang rapi-rapi ini, itu juga penyakitnya sudah. Iya. Ada jemaat kita itu, dia ngepel itu bukan pakai pengepel, pakai kain bersih. Persis belakang rumah ke gereja kita di Kabanjahe. Dia ibu itu kan kuat gitu. Ke rumahnya gitu. Ke rumah kan Bapak John kan. Siapa lagi berani ke rumah? Pelan-pelan lah kami ke rumah. Kundul kan masih kursi. Kursinya bermajelis kan begitu. Jadi ada takarannya kurasa ya, standarnya ya. Di majelis lanang ngepel naik baju jecinem. Ada lagi nanti keluarga kita mau kita injili lanang kayak pangro. Ada itu misionaris dulu kan sering kita itu seminar misi datang dari Lima itu. Adalah dulu yang misionaris yang bersaksi itu, dia menginjili ke daerah itu. Mereka itu datang 2 orang yang tinggal di rumah itu, ada kira-kira 2 atau 3 orang, 5 orang mereka itu. Dikasihnya lah air minum, teh, 5 jenis cangkirnya gitu. Lalu dia lihat cangkirnya itu gitu, dia sebenarnya gak haus lagi. Tapi
dia bergumul, kalau aku tidak minum ini. Tuhan Yesus berkata dalam hatinya, bagaimana kamu menyampaikan kasih? Lalu dia berpikir dalam hatinya, walaupun nanti aku sakit perut, nanti kan aman lagi ke belakang, selesai. Daripada aku tidak menjadi saksi Kristus. Ya, jadi itulah inkarnasi. Inkarnasi. Proses masuk ke dalam daging. Itulah Kristus. Kristus Tuhan kita itu bukan dari Amerika ke Taiwan, bukan dari Belanda ke tanah langkat, bukan. Dari sorga ke bumi, dia pilih lahir di kandang domba. Kandang domba itu, ya domba situ semua. Disitulah dia lahir. Pertama dia menghirup udara itu, ya itulah sekeliling daripada kandang-kandang itu. Di situ dia. Lalu dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu zaman itu, kita ingat apa yang dikatakan Nathanael. Ketika Filipus bersaksi kepada Nathanael, kami sudah ketemu dengan dia yang dituliskan Musa. Dia Yesus orang Nazaret. Nathanael menjawab, adakah yang baik dari Nazaret? Tuhan Yesus berkata, sebelum Filipus berkata kepadamu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Tuhan Yesus merebut hati Nathanael. Kalau kita, lalit si makuli bas Nazaret nari, bisa lagi kita injili, adinggo nda kita, dia kasih di penginjil, kata orang. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia rebut hati Nathanael. Padahal Nathanael sudah merendahkan Tuhan Yesus. Adakah yang baik datang dari Nazaret? Lalu Tuhan Yesus berkata, karena aku berkata aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat yang lebih besar lagi. Engkau akan melihat malaikat turun naik kepada anak manusia. Itu mengingatkan kita bagaimana Yakub di Peniel itu, dia melihat ada tangga menghubungkan surga dan bumi. Ada malaikat naik turun. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik turun untuk menjumpai anak manusia. Berarti tangga yang dilihat Yakub itu, itulah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia yang di sorga turun ke bumi, supaya kita yang di bumi bisa kembali ke sorga. Tapi bagaimana dia turun ke bumi itu inkarnasi, betul-betul mengosongkan diri. Kalau kita memang percuma dari dulu, nggak masalah. Tinggal di dekat kandang babi pun, karena kita suka pelihara babi. Tapi orang yang tidak terbiasa pelihara babi, suruh tinggal di kandang babi, itu salibnya berat. Tuhan Yesus bukan dari istana, lahir di kandang domba, bukan. Dari sorga. Sorga semua malaikat memuji menyembah dia. Demikian Ibrani pasal 1 ayat 8. Di sorga, di bumi waktu dia lahir, malaikat nyanyi, sembah dia, puji dia. Tapi untuk menyelamatkan kita, dia pilih di kandang domba. Untuk apa? Supaya permakan bisa datang. Kalau dia lahir di istana, bagaimana permakan datang? Enggak berani dia. Datang pun malaikat, hei permakan, datanglah ke istana, rajamu telah lahir. Oh, dia akan berkata, ya, aku nggak layak ke istana. Tapi Tuhan kita, dia pilih lahir di kandang domba. Karena apa? Karena permakan biasa dekat dengan domba. Inilah kita hidup di dunia ini bisa memenangkan, membawa hati Tuhan Yesus bagi mereka.
Mama John, kasihnya bajuku bagus. Karena ada anak kita menikah, dia tempah jas, karena orang pendeta GKM ini nggak adanya jasnya pun. Iya betul, nggak ada jasnya. Tapi yang dilayani ini keluarganya itu dari gereja lain, dan dia undang banyak. Lah kerja di berkat mengkala, kubanlah jasku katanya. Dan jasku naik tahun 26 katanya. Oh, belum kami kenalan pun. Lalu tempahkannya lah jasnya. Lalu nampaknya situ ada kain batik bagus, belinya sama aku. Maka jahitkan kami. Taruhnya ke koperku. Kira aku, ini bagus sekali. Aku lihat saja pun udah bagus, enggak sejahtera. Makanya tambahin bajuku, ku bilang. Tambahin enak. Kenapa? Karena ada yang tidak sama dengan orang-orang yang mendengar Injil. Ada suara Roh Kudus ya, nggak sejalan kita katanya. Mengerti Injil seperti kami sekolah nggak susah, tapi menyampaikan Injil ke hati manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini susah sekali. Makanya banyak orang yang tamat sekolah teologi, tapi tidak berapa orang jadi penginjil. Karena apa? Karena untuk turun ini susah. Kita lebih gampang naik gitu, pengen menanjak karirnya, tapi inkarnasi susah. Untuk menjadi alat Kristus mesti inkarnasi gitu. Mesti sesuai semuanya supaya orang yang Tuhan sediakan bisa siap menerima hati kita. Ya, ketika saya berdiri pun di sini, itulah doa saya. Tuhan, uga kuan peseksa umat dundai, si kelengi dundai, engkau siap megi kata di bata. Gue nge aku belajar, tapi labo si perlu kena. Si isi pusuh dundang si perlu kena. Ya makanya perlu berdoa untuk hamba Tuhan supaya isi hati Tuhan itu disampaikannya. Makanya pergumulan kalak sir lajar labu kurang man pesehen. Lana si suruh Tuhan peseh. Eka karingo peseh. Ya. Jadi marilah kita coba belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai kita. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19 ini. Kita mulai baca dari ayat 19. Sama-sama kita baca dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Kita baca ayat 19, 1, 2 ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah dia menanggalkan kejahatan. Ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Inilah terbelakangnya di atas itu ada pengajar sesat. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan akan memelihara orang-orang kepunyaannya, tidak meninggalkan iman percayanya. Orang yang diselamatkan Tuhan tidak mungkin kehilangan keselamatan. Dia akan percaya sampai akhir hidupnya. Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Yesus menebus hidupnya. Yesus mengampuni dosa-dosanya. Bagaimanapun banyaknya pengajaran sesat, bagaimanapun banyaknya tantangan dalam hidup orang percaya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya.
yang ditentukan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, akan dimuliakan Tuhan. Roma 8 ayat 29. Tapi kita yang sudah beroleh jaminan keselamatan itu, dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan terus mencintai kejahatan. Kalau di Tanah Karo dulu itu babi itu tidaknya ada kandangnya. Makanya di kampung kami dulu kalau kita jalan gitu bertaburan lah di apa itu semua seperti bintang-bintang di langit. Babi banyak di sana. Iya. Lalu babi ini karena jalan kampung kita itu rusak berkubang-kubang, mobil lewat dari depan rumah itu, ada itu di tengah-tengah kampung itu. Kalau mobil hardtop lewat, tanah ini sama atap hardtop ini sejajar. Jadi separuh kaki supir itu sudah berenang waktu lewat. Iya. Waktu lewat mobil hardtop sorong-sorong itu karena nyangkut juga. Sebentar lagi datang babi, masuk babi, golek-golek di sana. Bagaimana kalau orang? Apakah kalau orang itu terpeleset ikutkannya lagi? Enggak kan? Kenapa? Beda ya. Beda orang sama ya itu tadi. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, memang dunia ini berlumpur. Banyak tanah-tanah yang bisa membuat kita itu terpeleset. Tetapi orang yang sudah menjadi milik Tuhan terus berjuang meninggalkan kejahatan. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi Paulus mengajarkan jaminan keselamatan. Paulus juga mengajarkan tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan. Jadi ini tidak ada kontradiksi. Kita diselamatkan dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Setelah rohani kita hidup, kita bertanggung jawab untuk meninggalkan kejahatan. Ayat 20, sama-sama kita baca. 2, ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, dan yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan yang disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Paulus di sini melanjutkan, bukan saja karena kita sudah milik Allah, kita meninggalkan kejahatan, tapi Paulus memakai ilustrasi bagaimana saat itu orang-orang Romawi yang kaya raya punya rumah yang besar. Di rumah yang besar orang kaya ini ada ciri khasnya, perabotnya itu dari emas. Kita kan biasanya perabot kita dari emas. Ada siniput bunga emas 24 karat gitu kan, takut kita datang ya. Tapi orang Romawi biasa, pot bunganya emas 24 karat. Bisa engsel pintunya perak campur emas, begitu. Biasa orang itu. Bisa sendoknya itu dari emas juga. Kami kira-kira sebulan lalu waktu wawancara untuk penulisan tesis saya, satu orang itu datang kami ke rumahnya. Sudah lama aku nggak melihat rumah begitu mewah di desa Cina. Kerana sendoknya biar kita pakai sekedang tangkener kilat, betul bisa kita berkaca begini.
Lalu pulang kami, aku mau tiku sadanda kata Mama Jul, mewah krina kata. Iya, orang kaya. Demikian zaman itu, kalau orang kaya perabotnya itu ada dari emas, ada dari perak, bukan saja, ada juga dari kayu, ada juga dari tanah liat, dari tanah. Tapi kata Paulus, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Mungkin kalau kita hanya baca ayat 20 ini, dalam pikiran kita langsung, kemanapun emas yang dipakai untuk mulia. Kemanapun orang pintar, orang yang bertalenta, orang yang kaya, yang bisa dipakai Tuhan. Kita pikir begitu juga. Tapi di sini tidak berhenti ayat 20, tapi ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk apa? Maksud yang mulia. Jadi bukan karena dia perak, emas lebih mulia dari kayu atau dari tanah. Tapi barang siapa yang menyucikan dirinya. Sekarang saya tes ya, ini bapak-bapak dites. Minta maaf dulu bapak-bapak dulu tes. Kalau kita mau makan, ada di situ mangkok dari emas, ada dari perak, ada dari kayu, ada dari tanah liat. Kira-kira makanan kesukaan kita itu apa? Pengen kat Indonesia kat entabah kita kalau karwenda mah pangan si ketugel siakap, masih tak dengar ketua ni. Kai kat Indonesia taruh na siakap ya. Mungkin lama-lama. Lomok-lomok mah. Iya pas lomok-lomok. Laka yang tuasan dai mah. Oh pas ya semnas rena kelawasna sirana. Cina curna pela kamu lumak cahaya. Ngopas. Taman ingin ku mangkuk. Mangkuk pertama emas, mangkuk kedua perak, mangkuk ketelu kayu, mangkuk keempat tanah liat. Apa yang gelar nakari siangkat mangkuk ta? Adik engku jesi tikel maaf ya, kotoran cicak. Tapi mangkuk kayu, abu. Mangkuk tanah kenda, lakai be. Tapi mangkuk emas, kucing dah datus nari. Tik nina, asa jonge je. Apa yang hebat dunyan dumannya? Laka merincung mas dai. Hah? Ada biasa jauh je. Hah? Oh, mesti dah ya cair. Tahu tidak? Ini yang diajarkan Paulus sama kita. Orang Kristen ini bukan Tuhan tidak mau pakai, tapi tidak menjaga kekudusan. Betapa banyak orang pintar, hebat, tapi sebelum dia mati, Tuhan tidak pakai lagi. Umurnya mungkin sampai 70, sampai 75. Tapi waktu melayani sangat pendek. Kenapa? Karena dia harus dibuang Tuhan. Dia tidak menjaga kekudusan. Saya setelah diselamatkan Tuhan, saya tidak takut miskin. Saya tidak takut ditolak orang. Saya tidak takut sakit. Saya tidak takut mati. Betul ini. Tapi hanya satu yang paling kutakutkan. Hidupku tidak lagi dipakai Tuhan. Oh, ini umur panjang bukan memuliakan Tuhan. Makin panjang umurnya, makin menghina nama Tuhan.
kita sendiri langsung wah gitu. Tidak ada kampungan, gitu kan. Itulah Tuhan. Tuhan kita itu kudus. Ingat, waktu Musa dekat ke api yang menyala di rambah duri itu, burning bush, ya, menyala di situ. Musa mendekat, ada suara, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri kudus. Musa langsung tersungkur melepaskan kasutnya. Dia tidak berani melihat Tuhan. Kekudusan Tuhan, sifat Tuhan yang pertama dia perkenalkan ketika dia mau memakai orang itu. Bagaimana dengan Nabi Yesaya? Yesaya sudah nabi bertahun-tahun, tapi belum ada perjumpaan dengan Tuhan. Tahun kematian Raja Usia itu mati karena dia mau mengambil tugas imam, padahal dia raja. Tuhan menghukum dia dengan memberikan sakit kusta. Dia sakit kusta sampai mati tidak sembuh. Padahal imam yang lain, jangan raja. Bukan tugas raja memberi persembahan, tapi Raja Usia tidak menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan memberikan penyakit kusta, dan saat itu matilah dia. Sedih kali Nabi Yesaya. Dia pergi ke Bait Allah, dia mau berdoa di sana. Tiba-tiba dia melihat Tuhan. Melihat Tuhan masih doa? Tidak. Apa kata Nabi Yesaya? Aku manusia celaka. Dengan mataku sendiri aku melihat Tuhan. Aku akan mati. Karena dia melihat dan mendengar malaikat serafim dengan 6 sayap. 2 sayap menutup mukanya, 2 sayap menutup kakinya, 2 sayap lagi terbang. Terbang sambil memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh alam semesta penuh kemuliaannya. Malaikat sendiri tutup muka, malaikat sendiri tutup kaki. Malaikat itu memuji Tuhan karena kekudusannya. Yesaya, celaka aku. Aku seorang yang najis bibir. Mengapa Nabi Yesaya sebut dia najis bibir? Dia bertugas khotbah, sering khotbah. Baru dia sadar khotbahnya itu perlu dikuduskan. Lalu satu dari malaikat itu mengambil jepit, dia ambil bara, dia sentuh ke mulut Nabi Yesaya. Sekarang kamu tidak perlu mati, sudah dikuduskan oleh korban. Kenapa di mulut? Karena disitulah inti dosa Nabi Yesaya. Kita semua banyak dosa, tetapi ada satu dosa yang terus dominan dalam hidup kita. Adikalak karo katanya, melala baning, tapi lit indung baning. Pernah kita dengar baning kan? Aku dulu banyak baningku di sini, tapi di sini induknya kutil liar. Tapi kalau induk kutil itu dibunuh, anak-anaknya yang lain mati juga ya. Iya. Kita untuk hidup kudus mesti dibunuh itu indung dosa. Indung dosa itu mesti tepat sasaran daripada korban Kristus untuk mematikan dosa itu. Kita tentu tidak sempurna. Kita jauh daripada kesempurnaan. Tapi 1 Yohanes berkata, orang yang sudah diselamatkan tidak terus berbuat dosa. Artinya apa? Mungkin kita jatuh, mungkin kita terpeleset, mungkin kita lemah.
Tapi bagaimana kita meninggalkan kelemahan kita? Kita perlu bijaksana. Firman Tuhan berkata, larilah dari pencobaan. Daud, sering orang mengkhotbahkan kejatuhan Daud, tapi jarang ku dengar mengkhotbahkan pertobatan Daud. Daud pernah jatuh begitu dalam, tapi hatinya hancur. Kita baca itu Mazmur 32, kita baca itu Mazmur 51. Begitu hancur hati Daud, sehingga dia tidak tahan, akhirnya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menghancurkan hati Daud. Tuhan pakai Nabi Nathan. Oh, Nabi ini datang kepada raja-raja, aku ada kasus. Apa? Kata Daud. Ada seorang kaya, punya banyak domba. Ada tetangganya miskin, punya domba cuma satu. Domba itu kecil, tapi disayang tetangganya yang miskin ini. Bahkan dikasih nama, bahkan sepiring sama anaknya. Domba itu sudah dianggap seperti anaknya. Jadi, apa kata Raja Daud? Orang kaya ini, waktu kedatangan tamu, dia ambil domba orang miskin ini. Dia sembelih untuk tamu-tamunya. Wah, langsung naik darah Daud. Orang yang begini harus dihukum mati 4 kali. Bagaimana mati 4 kali? Nathan dikuasai Roh Kudus. Engkaulah itu raja. Disitulah hati Daud hancur. Kehancuran hati Daud membuat dia bertobat dan tidak lagi jatuh dosa yang sama. Kita pengen dipakai Tuhan. Kita rindu melihat pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Firman Tuhan yang kita baca, setiap orang yang mau dipakai Tuhan, orang itu harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saya beberapa kali tertarik dengan pembicara. Dan salah satu pembicara favorit saya waktu itu Rabi Zakarias. Bagi saya kesedihan 2 tahun terakhir ini, bahkan bulan-bulan terakhir, Tuhan yang begitu dipakai Tuhan luar biasa. Dia apologet penginjil terbesar abad ini. Tapi dia itu pakai pendekatan filsafat. Dia pakai pendekatan psikologi. Dia itu berhikmat. Sehingga orang-orang yang pintar bisa dia taklukkan pikirannya. Tapi ku ingat langsung orang yang paling pintar di Alkitab itu, sepanjang sejarah Alkitab berkata, sebelum dia dan sesudah dia tidak akan ada sepintar dia, seberhikmat dia. Dia adalah Salomo. Salomo dengan hikmatnya jatuh ke dalam dosa karena hikmatnya. Dia mau menaklukkan kerajaan-kerajaan dengan menikahi putri-putri raja. Tuhan sudah menegur dia, nanti kamu mengikuti ilah-ilah mereka. Tapi Salomo merasa bisa membatas diri. Demikian Rabi Zakarias. Belum pernah saya ungkapkan dari atas mimbar dari khotbah kejatuhan hamba Tuhan ini, karena saya berkali-kali menangis, sedih, sering memprotes orang. Jangan hina hamba Tuhan. Karena Rabi Zakarias orang yang saya kagumi.
Bagaimana Rabi Zakarias? Dia di punggungnya itu ada 2 titanium untuk menopang tulang punggungnya. Karena dia suatu hari beli buku banyak, waktu angkat buku, dia jatuh, collapse. Tulang punggungnya ini retak. Tapi dia tidak meninggal, patah. Itu dokter 3 kali mengoperasi dia. Dokter berkata, ini paling susah operasi yang pernah saya hadapi. Syaraf-syaraf yang berdekatan dengan tulang punggung ini lebih lunak daripada kain tisu yang dibasahi, sehingga kamu harus diam 4 hari. Berhasil dokter itu mengoperasi dia. Rabi Zakarias keluar dari rumah sakit begitu besar dipakai Tuhan. Tidak ada penginjil yang berapologetik. Apologetik itu artinya membela kebenaran. Sebenarnya kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran perlu dijelaskan. Itu yang terjadi di hari Pentakosta. Lalu Petrus menjelaskan itu, apologia, menjelaskan kebenaran tidak perlu kita bela. Kristen tidak perlu dibela. Kristus tidak perlu dibela. Dia berkuasa, tapi perlu kita jelaskan mengapa kita percaya kepada Yesus. Itu kata Simon Petrus. Jadi penginjilan menjelaskan kekeliruan orang tentang Tuhan Yesus. Rabi Zakarias ini begitu berhikmat dan diurapi Tuhan. Dia bisa menjelaskan iman Kristen kepada orang-orang, sehingga bukan orang biasa panggil dia. Pemimpin-pemimpin dunia, George Bush panggil dia secara pribadi. Ada acara PBB, dia pembicara di sana. Billy Graham punya konferensi Injil. Hanya dia orang bukan dari barat. Dia begitu berhikmat, berkuasa. Tetapi karena hikmatnya, dia buat spa. Masih kita separi. Oh, yang ridi begitu. Untuk apa? Katanya untuk menolong punggungnya itu. Satu sisi betul. Tapi orang yang bekerja di spa nggak bisa cowok-cowok, mesti perempuan-perempuan. Ini di Kanada. Waktu dia spa untuk terapi punggungnya itu, perempuan-perempuan ini bertahun-tahun mendampingi dia. Ini sangat menyedihkan. Dia berhikmat, untuk apa aku pergi ke tempat spa orang lain? Aku buat spa di dalam yayasanku ini, bisa berguna untuk orang lain, bisa juga untuk terapi tulang punggungku. Tetapi bagaimana kalau dia spa ke sana, istrinya tidak ada? Pegawai-pegawai spa itu terus mendampingi dia. Akhirnya dia jatuh, ditutup kasus itu. Dan memang kasus itu tidak ada bukti dia tidur dengan perempuan itu. Tetapi ada bukti-bukti dia simpan foto-foto perempuan itu. Dan dia ada bukti, ada melecehkan perempuan itu. Akhirnya waktu dia meninggal, semua ini dibongkar. Yayasannya Rabi Zakarias Ministry itu terbesar seluruh dunia, mesti tutup. Dan tidak bisa ada di bawah keluarganya dan dihapus nama itu. Oh, itu sangat menyakitkan. Waktu itu Rabi Zakarias umur 70 dipanggil Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi ada satu menghalangi dia.
kita lihat Simpson. Simpson itu hadapi singa seperti ya kayak apa saja dia ya. Kita potong ayam, kan ada guru ayam itu, raik gitu. Dia singa, bisa ibu-ibu singa buat gitu, raik gitu. Singa langsung rup gitu kan. Tapi Simpson bisa. Lalu Simpson ini hobinya atau apa? Dia cari tempat di mana banyak perempuan gitu. Di lembah itu ada tempat, dia main ke sana. Ada kafe, banyak situ perempuan yang genit-genit. Tapi ada kafe yang jaga bolang-bolang. Kira-kira yang mana kita datangi? Ini juga kita bapak-bapak ini. Yang mana kita datangi kira-kira? Yang mau sabar dulu, nanti ada. Ini Simpson ke lembah itu terus. Akhirnya masuk. Sebelumnya itu dekat gerbang itu, masuk ke sana. Tidur bersama pelacur itu. Orang mau membunuh dia karena dia masih dikuasai Roh Kudus. Simpson ini memang bukan saja dia koyak mulut singa. Gerbang kota itu diangkat, ditaruh di bawah naik gunung seperti itu. Itu tidak kurang itu 2,5 ton. Gerbang kota diangkat, naik. Dia itu main-main dengan kuasa. Itu kuasa untuk melayani Tuhan. Itu kuasa untuk melepaskan Israel dari tangan Filistin. Dia main-main. Bawa gerbang kota naik gunung. Wow. Inilah tidak menjaga kekudusan. Akhirnya datanglah Delilah. Oh, Delilah ini dia memang cantik. Makanya orang cantik ini bahagia sekaligus bahaya. Bahaya. Oh, bersyukur ya. Tapi janganlah doa Tuhan berikan buku jelek sekali. Kenapa bilang Tuhan? Biar aman. Jam 2 pulang pun iya, anjing pun lari gitu. Kan enggak juga kan. Tapi ingat, selalu anugerah Tuhan ada bahaya. Lalu si Simpson ini sudah direncanakan orang untuk membunuhnya. Oh, adalah orang Filistin ini si Delilah. Oh, ini gadis cantik di Filistin. Inilah dipilih orang Filistin dekat-dekat. Karena kalau bawa parang, bawa lembing, bawa panah, layan biar. Oh, kau tapi baci runtuh kena bagaimana yang biar? Wah, banenda. Iblis ini gua bertumbuh kangen serangan. Ini kalau pakai panah, pakai pedang, nggak bisa. Kemana? Kasih Delilah. Delilah, sini. Kamu kan cantik. Kita ada musuh orang Israel yang bernama Simpson. Jadi bagaimana? Coba dekati dia. Rayu dia kalau kau berkhianat. Dia coba dekat dengan Simpson. Oh, Simpson kan inilah hobinya kan. Lalu dekat-dekat. Simpson kata, abang sayang sama aku. Masa sih nggak sayang? Kasih tahu dong rahasia kekuatannya. Kasih taunya yang enggak kan gitu. Disinilah di tali ini kalau tangan diikat lepas terus. Tapi Delilah ini mulai keluarkan jurus itu apa? Air mata. Rupanya air mata ini kenapa Delilah? Abang sayang sama aku. Sayang kata saya. Enggak. Makin banjir. Makin banjir.
Lalu cairlah hati Simpson. Bilang Simpson, aku akan buka isi hatiku samamu, Dek. Delilah, lihat ini, mulai dah terbuka. Sambungnya lagi, Nas. Enggak betul itu, Bang. Enggak betul itu, Bang. Betul. Kalau betul coba kasih tahu. Apa rahasia abang sayang ini rambutnya panjang terus dan bisa angkat gerbang kota? Aku, Dek, jangan kasih tahu sama orang ya. Iyalah, rahasia aku, kalau rambutku ini dipotong, hilang kuasa. Lalu ditidurkan Delila. Di mana ditidurkan? Bukan di sofa. Sofa kan enak juga kan? Tapi di mana? Di pangkuan Delila. Makanya pangkuan ini apa ya? Iya, bahaya. Gimana ya? Yang merobohkan rahang singa bisa diluluhkan pangkuan. Di pangkuan itu dia dielus-elus Delila. Siapa nggak tahan, nggak tertidur kan? Waktu tidur, bukan saja rambutnya diikat Delila, diikat dulu tangannya. Baru dipotong satu-satu. Pikir Simpson kurasa, oh Delila ini tambah baik, rambutku dirapiin. Tapi Delila itu punya gunting atau pisau sehingga tidak bersuara dipotong gitu. Jadi setan itu yang pintar ya, bukan datang bertanduk dia, enggak. Setan itu halus ya, lembut kan gitunya sama Hawa. Hai Hawa, apakah kamu tidak bisa makan buah pohon ini satu pun? Hawa bilang, banci. Tapi sada ula. Adie panina Tuhan, mati kami. Oh, masa sih mati? Aku kasih tahu ya, Hawa, sekali-kali kamu tidak mati. Aku baik hati samamu, ku kasih tahu ya. Tuhan itu iri sama kalian. Dia bilang jangan boleh dimakan karena Tuhan tahu kalian jadi Tuhan kalau kalian makan. Wow. Hawa pikir ini baru sahabatku. Kalau Adam itu ngomong keras-keras, ular ini walaupun dia ular, dia lembut gitu. Lalu mulailah Hawa itu terpikat dan diperdaya, dia makan. Situlah dunia ini kedatangan kabar buruk. Hari ini apa yang terjadi pada Hawa, apa yang terjadi pada Simpson, apa yang terjadi pada Daud, apa yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan yang tidak berjaga-jaga, cukup pelajaran bagi kita. Kita tidak akan tahan kalau dekat-dekat pencobaan. Untuk apa iblis mencoba kita? Keselamatan kita, kata Paulus, tidak hilang. Hanya seperti orang yang ditarik dari sekam. Artinya semua jerih payah kita itu hilang. Rabi Zakarias hari ini sangat sulit. Khotbahnya itu memberkati. Saya ada simpan berapa khotbahnya. Itu sangat-sangat mempengaruhi pikiran saya secara sistematis. Itu saya hafal mati, ada lebih 30 urutan itu. Saya hafal. Tapi ketika saya hafal, terus ada suara dalam hati saya. Ini hamba Tuhan, kasihan. Langsung kuasanya dalam hati saya itu kecewa gitu. Demikian yang dikatakan Paulus. Jikalau kita mau dipakai Tuhan,
kita mesti menyucikan hidup kita dari kenajisan. Mungkin kita hidup 30 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, tapi hidup mati kita ada gunanya jikalau kita masih dipakai Tuhan. Coba kita pulang dari sini tidak jadi apa-apa. Untuk apa lagi kita di sini? Pulang sudah. Kalau nama Tuhan dicemarkan, untuk apa kita hidup di dunia? Kalau karena kita seperti kata Tuhan kepada Israel, karena engkau namaku dihujat bangsa lain. Lalu Tuhan berkata, bangkitlah demi namaku, demi namaku. Demikian di kitab Yesaya pasal 43, demi namaku. Jadi kita menjaga kekudusan demi nama Tuhan. Karena kalau kita tidak menjaga kekudusan, nama Tuhan akan dicela. Rabi Zakaria sangat menyakitkan. Orang-orang yang mencintai Tuhan tidak berani mengomentari. Semua orang-orang Injili, Reform tidak berani mengomentari karena terlalu sakit. Ada satu hamba Tuhan yang minta kita mendoakan Rabi Zakaria Antonius Un. Itu dia ketua sinode gereja GRI. Bukan lagi Pak Stephen Tong, tapi sudah dipilih, dia terpilih. 2 hari sebelum kematian Rabi Zakarias, Bapak ini sangat mencintai Injil. Yang saya kenal selain Pak Stephen Tong, dia paling rajin mengabarkan Injil. Dia berkata, mari kita mendoakan Rabi Zakarias supaya Injil bisa terus dia beritakan. Tapi setelah kejatuhannya itu, semua orang-orang Injili tidak lagi menyinggung. Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin orang kampung kita bangga dengan kita. Orang kampung kita, aku asal ku ingat dia, hatiku tergugah. Nandesianu ede Injili aku. Telah aku lupa. Berapa waktu lalu kami ada acara mengket rumah baru. Tapi di acara itu ada orang bertobat. Yang bertobat itu pengedar narkoba. Di acara rumah baru itu dia bertobat karena saya memang mengabar Injil. Lalu kami mengadakan KKR di Singa. Ini kejadiannya di Singa. Pak Ginting yang khotbah. Saya tidak di khotbah di sana. Tapi bapak ini nampaknya aku di losi itu datanginya. Tandai dulu ngaku katanya. Ise ku bilang sianu. Aku kap sange sigang na ngalokan Tuhan Yesus. Sanga suruh du ngalokan Tuhan Yesus. Lalu ku tanya, apa yang terjadi ngoken sa alokan du Tuhan Yesus? Heran aku lihat aku katanya. Engkau ini ku. Aku sange pengedar katanya. Heran aku. Engkuit sampai tekulanai. Jadi kutangkap lanahena. Tuh gulanai kam pakai narkoba, aku bilang. Jawabnya, lanai pak, aku heran kata. Jadi kaitin di situ token, ku bilang. Nangis dia. Doakanlah istriku sama anakku. Gelah ia pe nandai Tuhan. Lalu setelah selesai KKR itu, bagian dari natangkap natanku, aku ndigan pelakam kulupakan kata. Engkau ini ku, kamu telah ngajari sa aku Tuhan Yesus kata. Karena ini ku jawab sa, Tuhan Yesus nggak perlu lah lupa kendu bilang. Sambil jatuhan air matanya itu, lang asandigan pelakam kulupakan. Tapi reng aku ketiga panah. Totokan anak-anakku gelah tandaina Tuhan. Kata. Kalau orang-orang yang seperti ini, andai kata
aku jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tahu Bapak Ibu berapa hancur hatinya. Kalau hari ini aku di hadapan Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Kalau aku jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu begitu disakiti. Demi nama Tuhan, kita mesti meninggalkan dosa. Karena nama Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Papa sianu, ia harus bersaksi. Nande sianu, ia nurikan Injil manbangku. Adikam, uli hinduka mangku ndundai, rimo mungkur ndundai. Ugangi pusuh Tuhan, uga gelar Tuhan. Ia parendeng Injili aku, anggo kaki dah. Buat naka jerangudai. Manggo meling gelar Tuhan. Dan kita tidak mungkin lagi dipakai Tuhan. Aku berharap Roh Kudus lebih kuat berbicara daripada saya berbicara. Bagaimana seriusnya dosa itu. Tidak pernah kembali. Dosa itu hanya satu arah. Sebelum Tuhan membuang kita, seperti Simpson yang berkali-kali mempermainkan Tuhan. Suatu kali dia pikir Tuhan masih menyertai dia. Alkitab berkata, Roh Tuhan sudah undur daripada Simpson. Ketika dia mau melepaskan diri, mereka tidak melepaskan. Lalu Simpson diikat, dijadikan seperti kuda untuk menggiling gandum. Tapi Simpson ini orang Filistin, dalam cara Tuhan, pemeliharaan Tuhan, orang Filistin cungkil matanya. Kenapa enggak telinganya dipotong? Kenapa enggak hidungnya? Kenapa enggak tangannya dipatahkan? Inilah didikan Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Ingat ya, jikalau matamu berdosa, cungkillah itu. Ini apa? Tidak ada kompromi. Disiplin hidup suci yang terus menjatuhkan kita, mesti itu dibuang. Pendiri GKMB, Mbak Gombak itu, dia sudah dengar Injil. Dia preman. Dulunya dia sering main judi. Setelah dia lahir baru, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan, orang kampungnya itu ejek dia, preman sekarang, nggak ada lagi taringnya. Sama istrinya saja takut. Dulu dia raja judi, pengatur judi. Ini sudah kayak singa kehilangan taringnya. Mbak Gombak dulu kan ditakuti orang, sering diajak orang, nggak berani lagi main judi. Istrinya marah, takut dia. Dia mau tunjukkan siapa dia. Main judi, tama kartuku. Main judi sekali, kalah. Main judi, menang. Akhirnya terus ikut main judi. Ingat ya, Tuhan berkata kepada Kain, awas, dosa sedang mengintip di depan pintu. Dulu gak pernah saya pikir ayat itu. Terakhir waktu saya memikirkan itu, akhirnya saya ketemu satu bahaya manusia. Dosa itu cari pintu. Kalau semua pintu ditutup, kita tak mungkin berdosa. Tuhan berkata kepada Kain, awas, dosa telah mengintip di depan pintu. Berarti dosa ini cari pintu masuk. Setelah masuk, dia berkuasa. Mbak Gombak ini mulai main judi. Akhirnya ketagihan.
Roh Kudus berduka. Dia mau berhenti, nggak bisa. Terus main judi, terus main. Sudah pun Roh Kudus berduka, nggak bisa lagi berhenti. Itulah dosa sudah masuk melalui pintu. Lalu terjadilah KKR. Yang bawa KKR ini John Sung dari China. Dia khotbah, jikalau matamu berdosa, cungkillah itu. Jikalau tanganmu berdosa, potonglah itu. Untuk apa kamu masuk surga, masuk neraka, tapi di neraka selamanya 2 mata. Masuk surga lebih baik 1 mata daripada di neraka 2 mata. Oh, Mbak Gombak ini dengar. Lalu bukan mata saja. Kalau tanganmu berbuat dosa, potonglah itu. Oh, Johnson kalau KKR itu bukan 2 hari, 3 hari, 3 minggu. Iya. 3 minggu. 21 hari. Masih 3 minggu. 21 hari. Terus dihotbahi. Akhirnya luluhlah hati Mbak Gombak ini. Pagi-pagi di meja makan, Mam, apa? Ambil anduk, ambil pisau, ambil istrinya pisau dapur karena di dapur terlalu kecil. Parang yang besar, oh istrinya mau lari karena dia tahu ini mantan preman kan. Apa aku mau disembelih ini? Jangan takut katanya. Diikatnya tangannya pakai anduk itu, diambilnya pisau yang besar itu, dia potong tangan itu, tahu, putus. Loncat-loncat tangannya di lantai itu. Lalu istrinya nangis. Nggak boleh nangis katanya. Kalau berdosa, bertobat, tahankan sendiri, nggak boleh nangis. Dia sendiri nggak nangis, istrinya nangis, nggak boleh nangis. Jadi gimana? Ayo kita kuburkan. Wah, lalu dikuburkannya lah jempolnya ini di halaman rumahnya. Itulah cikal bakal GKMB. Jikalau Mbak Gombak tidak potong tangannya, kalian nggak usah potong tangannya, bertobat saja. Nggak usah cungkil mata, dosanya aja dicungkil cukup. Tapi itulah dipakai Tuhan, cikal bakal gereja Kristen Moria. Pekerjaan Tuhan begitu mulia, tapi Tuhan yang suci tidak bisa memakai kita yang tidak menyucikan diri. Hari ini Tuhan masih berbelas kasihan. Bukti Tuhan masih berbelas kasihan. Tuhan masih mengumpulkan kita. Dan dengar peringatan ini. Alkitab berkata, Tuhan menegur dan mendidik, memecut orang yang dikasihinya. Cara Tuhan pertama itu melalui firman-Nya. Yohanes pasal 17 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, Aku tidak minta supaya mereka keluar dari dunia, tapi kuduskanlah mereka daripada si jahat. Oleh kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Lalu yang kedua, cara Tuhan menguduskan kita dari Heber pasal 12. Heber pasal 12, orang yang kukasihi akan ku tegur, ku disiplin, supaya engkau hidup dalam kekudusan. Mari kita baca dari Ibrani. Cara Tuhan untuk menyucikan kita, kita membiarkan firman-Nya itu terbenam memenuhi hati kita. Itulah Yohanes 17 ayat 17. Satu lagi tadi Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 10. Kalau Tuhan masih mau berbicara, puji Tuhan. Kalau Tuhan masih mau mendidik kita, puji Tuhan. Kita baca Ibrani 12 ayat 6 dan 10. 1-2 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10. Mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Iya, Papa kita di dunia ini menghajar kita menurut Dia. Tapi Bapa surgawi kita menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebelum datang hajaran Tuhan, Tuhan memberikan firman. Kita bacalah Yohanes 17 ayat 17. Kita jangan melalaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan masih berbicara, Tuhan belum membuang kita. Kalau Tuhan membuang kita, Dia akan membiarkan kita. Seperti yang dikatakan Paulus di surat Roma. Tuhan menyerahkan. Tuhan tidak menyerahkan kita. Tuhan masih menegur kita. Yohanes 17 ayat 17. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita tak mungkin hidup suci di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu firman Tuhan. Ketika firman Tuhan masih berbicara kepada kita, masih menegur kita, kita jangan mengeraskan hati. Tinggalkan itu dosa. Disiplin. Kalau matamu berbuat dosa, cungkilah itu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potonglah itu. Ini satu disiplin yang tidak bisa kompromi. Jikalau kita masih ingin rindu berjalan bersama Tuhan, dipakai Tuhan. Waktu saya melayani anak muda, saya tidak khawatir anak muda ini tidak makan. Tidak pernah. Saya paling sedih, paling khawatir ketika melayani anak-anak muda. Anak muda ini tidak mendengar teguran Tuhan, membiarkan dirinya dekat-dekat dengan pencobaan. Dan setan, serigala, singa, iblis itu menerkam mereka. Kita perlu disiplin supaya kita hidup dalam kesucian. Kita kembali ke 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 tadi. Kita baca sama-sama dari ayat 19 sampai 22 dan kita akan simpan firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 22. 1-2 ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 22 sekali lagi 2 ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sini yang pertama jauhilah. Jauhilah. Jauhilah.
Yang kedua, kejarlah. Kalau ada yang dijauhi, ada yang dikejar. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ini yang ketiga. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Apa ini? Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang percaya. Bersama umat Tuhan. Mengejar keadilan, kesetiaan, damai bersama mereka. Kita tak mungkin kudus kalau kita tidak menjauhi kejahatan. Setelah kita menjauhi kejahatan, kejarlah keadilan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang murni tidak ada campur dengan yang lain. Murni untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai di sini sesi yang ketiga ini. Mari kita tunduk kepala. Kita sejenak tenang di hadapan Tuhan. Jikalau Nabi Yesaya, Tuhan menyadarkan dia betapa berdosanya dia, dan dosa terbesar Nabi Yesaya ada di mulutnya ketika dia berkata-kata. Demikian kita. Apakah Tuhan sudah menunjukkan di mana dosa yang harus disembuhkan Tuhan? Maukah kita menganggap sepi kesabaran Tuhan yang menanti pertobatan kita? Kita sudah diselamatkan Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita. Jangan kita seperti Simson yang mengeraskan hati, terus memelihara dosa yang dibenci Tuhan. Atau apapun dosa kita yang Roh Kudus sadarkan, yang menghambat kita, sehingga kita tidak bisa dipakai Tuhan. Dalam rumah yang besar banyak perabot. Ada emas, ada perak, ada kayu, ada dari tanah. Tapi Tuhan memakai yang menyucikan dirinya. Maukah Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, siang ini darah Kristus yang tercurah di atas salib 2000 tahun yang lalu oleh kuasa Roh Kudus menyentuh hidup kita, di mana dosa masih mengganggu kita. Biarkan darah Kristus menyucikan. Bertobatlah, bertobatlah. Matikanlah dosa itu. Disiplinlah. Kita ambil kesempatan bertobat dari semua yang mencemarkan hidup kita, khususnya dosa yang mengganggu kita. Tuhan Yesus masih mau pakai kita. Tuhan Yesus masih menyediakan pelayanan yang panjang bagi kita. Tuhan Yesus mau sepanjang hidup kita memuliakan namanya, memberitakan Injil keselamatan. Tapi dengan syarat hidup kita suci, karena darah Kristus sanggup menyucikan kita, firman-Nya menyucikan kita, dan teguran disiplinnya menyucikan kita. Maukah kita bertobat hari ini, siang ini, sungguh-sungguh membawa dosa-dosa kita kepada Dia, dan tidak ada lagi kompromi dosa. Siang ini ambil kesempatan berdoa dalam hati, berjanji di hadapan Tuhan.
bawa dosa-dosa, dan tidak pernah lagi kembali ke dosa itu sampai bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Oh Tuhan, di sini umat-Mu, Engkau sudah menilik hati mereka. Engkau sudah menegur dosa mereka. Engkau Allah yang menghajar kami, tapi Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau melukai kami supaya kami bertobat, tapi Engkau membawa balsam darah-Mu untuk menyembuhkan kami. Jikalau umat-Mu sudah berduka cita, hancur hati, mau bertobat, seperti hamba-Mu Daud, sembuhkan jugalah hati umat-Mu. Sucikan mereka dengan darah-Mu, penuhi mereka dengan kebenaran-Mu, dan bangkitkan hati mereka hidup untuk Kristus, untuk kebenaran, demi nama Kristus, memuliakan Kristus di tengah dunia yang berdosa ini. Teruslah berbicara kepada Tuhan Yesus. Dia di sini. Dia di tengah-tengah kita. Dia mau mengampuni kita. Dia mau memperbaharui rohani kita. Dia mau memakai kita lebih lagi dengan menyucikan kita dengan darah-Nya. Oh Tuhan Yesus, darah-Mu yang suci, sucikanlah kami. Oh Tuhan Yesus, firman-Mu yang benar, benarkanlah kami. Oh Tuhan Yesus, yang memberikan hidup kekal bagi kami, berilah kami hati bekerja untuk yang kekal. Sucikan kami. Kita akan berakhir dalam doa kita pribadi. Jikalau Bapak, Ibu, adik sekalian masih mau berdoa, bertobat di hadapan Tuhan, nanti di mana tempat tersendiri bersama Tuhan, pergilah ke sana, selesaikan semua batu-batu kerikil, sampah-sampah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Bawa ke kaki Kristus, sehingga Bapak, Ibu, Saudara sungguh-sungguh suci dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan mau memperbaharui kami. Tuhan mau memakai kami. Demi nama-Mu, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.